Perkenalkan, nama saya Fitnil Faiza dari 10 Akuntansi 1. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu LKB dan apa itu LKBB. LKB yaitu lembaga keuangan bank dan LKBB yaitu lembaga keuangan bukan bank. Pengertian LKB. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Fungsinya yaitu penyimpanan uang. Lembaga bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan penitipan uang dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta menyejahterakan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa. Lembaga bank juga berfungsi dalam menyediakan layanan jasa bank yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Yang keempat, mencetak uang. Lembaga bank melalui bank sentral juga berfungsi dalam melakukan cetak uang untuk menjalankan roda perekonomian. Kelebihan kekurangan LKB yaitu jaringan luas dan stabilitas, layanan lengkap, keamanan terjamin, kemudahan akses pinjaman, kredibilitas. Kekurangannya itu biaya administrasi dan bunga, proses lambat, layanan terbatas, kurangnya inovasi, akses terbatas di daerah kecil. Contoh-contoh LKB yaitu Bank Sentral. Bank Sentral memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang negara. Yang kedua ada bank umum. Bank konvensional menjalankan aktivitasnya konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional. Contohnya ada BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Bank Syariah menjalankan aktivitas berdasarkan syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Contohnya BSI, Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, dan etc. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat di daerah tertentu. BPR berperan dalam mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi segmen atau bagian yang tidak dilayani oleh bank umum. Yang kedua ada pengertian LKBB. LKBB adalah lembaga keuangan bukan bank, yaitu institusi yang bergerak di bidang keuangan tetapi tidak memiliki izin untuk menghimpun dana simpanan masyarakat seperti tabungan atau giro. Peran utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan, investasi, dan pinjaman yang mendukung kegiatan perekonomian negara. Fungsi LKB yaitu membantu usaha, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit dan pembiayaan untuk UMKM agar dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mendukung perekonomian, mendorong konsumsi domestik, memperlancar distribusi barang dan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memberi alternatif finansial, menawarkan solusi keuangan alternatif bagi masyarakat yang mungkin tidak memenuhi syarat layanan bank konvensional. Yang keempat, menyalurkan sumber daya keuangan untuk pembentukan modal. Contoh-contoh LKB yaitu perusahaan asuransi, memberikan perlindungan risiko kerugian atau kerusakan dengan pembiayaan premi. Contoh Prudential, Aksa Mandiri, dan Allianz. Yang kedua ada perusahaan pembiayaan, memberikan pembiayaan barang modal kendaraan atau alat produksi dengan sistem sewa guna usaha. Contohnya ada Adira Finance, BFI Finance. Yang ketiga ada perusahaan pegadaian, memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, elektronik, atau kendaraan. Contohnya PT Pegadaian Persero. Kelebihan LKBB yaitu mempermudah akses penyimpanan, mendukung pertumbuhan ekonomi, pilih layanan beragam, dan proses lebih cepat dan fleksibel. Kekurangannya itu bunga atau biaya layanan tinggi, tidak bisa menyimpan uang seperti bank, risiko kerugian investasi lebih besar, pengawasan tidak seketat bank.
Perbedaan LKB dan LKBB. LKB itu fungsi utamanya menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Aktivitas yang dilakukan LKB itu pembukaan rekening tabungan giro, deposito atau tabungan, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Pemberian pinjaman. Memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Jenisnya ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Perannya sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Selanjutnya ada perbedaan LKBB. Fungsi utamanya tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk uang bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Aktivitasnya yang dilakukan penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui Menteri Keuangan. Pemberian pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Jenisnya ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpanan pinjam, lembaga gadai, dan leasing. Perannya sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.